apa sih fungsinya gitu? Ini tuh apa untuk apa gitu? Mungkin dapat dijelaskan Bang Leo? Nah itu lebih ke karakter petinju lagi Pak kan, misalkan karakter kan, ya. Ada kiri ada kanan Pak. Kalau misalkan kanan itu biasanya tangan kiri itu di bagian depan dan tangan kanan di bagian belakang gitu Pak. Jadi kalau misalkan kidal juga sebaliknya gitu Pak, tangan kanan di bagian depan, tangan kiri di bagian belakang gitu Pak. Jadi apa fungsinya kalau misalkan ya itu lebih ke karakter petinjunya lagi. Kalau misalkan lawan lebih dominan gini, ndak ini juga sih Pak, karena ndak semuanya gitu Pak. Gitu. Ribet juga petinju nih ya. Lebih ke karakter petinju itu sendiri. Karena kalau misalkan ya. Kalau misalkan saya yang counter boxer lebih jarang tangan menempel di bagian kepala. Iya. Seperti itu. Counter boxer. Iya. Lebih ke mengonter ya itu menunggu momen tadi Pak. Misalkan lawan memukul, lah kita membalas pukulan dari pukulan dia gitu. Luar biasa juga ini petinju nih ya. Banyak Pak. Terus kalau di dalam saat waktu berlawan di ring itu kan ya, ada yang nyerang, ada yang bertahan. Itu apakah sudah diatur sedemikian rupa? Enggak sih Pak. Enggak diatur memang. Enggak diatur. Enggak. Dengan natural gitu ya. Natural. Kalau misalkan lawan menyerang, berarti kita bertahan atau lari dulu. Kalau misalkan dan juga sebaliknya Pak, kalau kita menyerang lawan otomatis akan bertahan atau mundur dulu begitu ya. Kalau untuk Daud Yordan sendiri itu kan biasanya dia banyak menyerang tuh kan. Iya, banyak menyerang. Beliau bertipe petinju fighter. Ya. Dan dulu juga beliau counter boxer Pak. Jadi counter boxer semenjak beliau kenal dengan ada petinju favorit beliau dari Puerto Rico yaitu Miguel Cotto. Nah dari situ beliau belajar sehingga merubah dari gaya beliau yang awalnya counter boxer menjadi fighter. Lebih kepada menyerang maksudnya. Banyak menyerang itu ya. Nah. Oke, jadi artinya bahwa di ring itu bukan sesuatu yang diatur sedemikian rupa. Kan ada memang tipe fighter tadi itu kan, ada juga apa tadi counter boxer itu kan. Kadang juga banyak yang lebih ngawur dari itu Pak. Misalkan ya itu tadi misalkan tangan gini bukan lebih ke karakter Pak yang seperti itu. Iya. Ada yang biasa. Nah, kalau Bang Leo sendiri karakternya seperti apa? Aduh susah sih Pak kalau sendiri sih. Untuk saat ini sih saya masih enak di counter boxer sih Pak, lebih ke menunggu momen, mukul lari, lebih ke mencari poin gitu Pak. Iya. Di sepanjang ronde. Nah, kalau hanya mencari poin itu kan butuh pernapasan, butuh pernapasan yang kuat. Nah, kalau udah kuat itu kan, nah kenapa karakternya seperti itu? Apakah tidak seperti Bang Daudnya sebagai fighter? Lebih gitu, ke enaknya Pak, lebih ke enak karena kalau misalkan dari gaya bertinjunya seperti counter boxer tadi, kalau misalkan diubah itu susah sih Pak bagi saya, karena udah berubah ke cara bermain gitu Pak. Gitu karena udah enak dari awal dengan gaya yang seperti itu ya, diasah-asah terus. Apakah ada anjuran pelatih atau memang kemauan sendiri itu gitu? Iya Pak, dari kemauan sendiri, jadi pelatih itu mengasah gitu. Nah, kalau saat bertinju itu kan ada apa istirahat itu kan, apakah ada kan biasanya pelatih itu kan membisikkan biasa itu. Iya, instruksi itu apa kira-kira gimana? Apa saja yang diinstruksikan? Kalau misalkan nih di awal ya strategi untuk
mengalahkan lawan sih Pak. Kalau misalkan di ronde yang ini kan, misalkan kita bertanding di berapa ronde gitu Pak. Misal ronde pertama keadaannya membaca lawan kan, membaca lawan, oh lawannya seperti ini gitu Pak. Jadi si pelatih juga menganalisa di bawah, pas ting ronde istirahat 1 menit. Nah di situ pelatih mencurahkan ide-ide atau cara untuk mengalahkan musuh gitu Pak. Begitu. Jadi disiplin enggak? Kalau kadang-kadang kan kita udah napas sudah. Itulah Pak latihan tadi Pak, latihan fisik yang aduh amat sangat luar biasa, sampai mau tidur pun jadi susah. Serius. Itu biasanya kalau misalkan udah latihan fisik, pas udah selesai latihan sore nih Pak, sama Om tadi Om Daud Jordan. Nah itu biasanya kan saya tidur di kamar sebelah gitu Pak. Itu masih sempat chatan Pak. Bisa tidur enggak Pak? Yang satu nanya satu nanya satu gitu. Jam 3 subuh belum bisa tidur karena kecapean. Jam 3 subuh belum tidur ya. Karena semua badan kesakitan Pak, otot-ototnya. Sering terjadi. Jadi teman-teman jangan itu banyak. Kalau bahasa sebenarnya jangan biaya dah tinju kalau tak. Tidak semudah yang dilihat sebenarnya. Tak semudah yang baik-baik dia penonton komentar ya. Karena biasanya komentator ini lebih hebat daripada pemula biasanya tuh. Seharusnya begini apa iya, pengamat bola, aduh. Ya kan pengamatnya luar biasa. Kalau misalnya main bola, ngos-ngosan juga begini. Sama juga dengan petinju kan gitu. Oke, di tingkat profesional nih kan 61,2 kilogram. 1,2. Nah selama di tingkat profesional, apakah bisa berapa tahun lamanya itu bertahan dengan berat seperti itu tuh? Mudah-mudahan sih Pak, kalau misalkan berat maunya sih di situ terus Pak. Mudah-mudahan enggak naik gitu Pak. Gitu. Karena misalkan semakin bertambahnya berat badan, pasti lawan juga semakin besar gitu Pak. Gitu. Begitu ya. Jadi usia tidak berpengaruh terhadap berpengaruh. Jadi tidak berpengaruh usia tuh ya? Tidak berpengaruh. Dan juga adik kan sekarang adik baru masih SMP nih Pak, dan nanti pas selesai SMP masuk SMA atau SMK juga terjun di dunia profesional. Next Gen Jordan juga.